Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anakku, tentu kalian pernah toh makan tulang lunak, ayam tulang lunak. Gimana dengan cara metode tertentu memasaknya, sehingga daging ayam yang dimasak, yang lunak bukan hanya dagingnya, tulangnya ikut lunak, sehingga tulang dan daging itu dapat dimakan. Sebetulnya sudah kita bahas kemarin, kalau kita bicara jenis tulang berdasarkan bentuknya, itu ada yang pertama tulang pipa. Ini contohnya pada tulang paha atau tulang lengan atas. Tulang pipih contohnya tulang tengkorak, itu kan bentuknya pipih. Tulang pendek itu contohnya tulang tempurung lutut, itu pendek. Tulang tidak beraturan bentuknya campuran. Nah, di sini contoh tulang tidak beraturan itu adalah ini, ruas tulang belakang. Kalau tulang, jenis tulang di sini berdasarkan zat penyusunnya ada dua. Ada tulang rawan dan ada tulang keras. Tulang rawan itu terbagi menjadi tiga, hialin, fibrosa, dan elastis. Tulang keras terbagi jadi dua, ada tulang kompak dan tulang spons. Kita bahas satu persatu. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas jenis-jenis tulang, dan untuk sendiri pertemuan akan datang. Tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana proses pembentukan tulang. Nah, jenis tulang berdasarkan penyusunnya itu terbagi menjadi dua. Pertama, tulang rawan, contohnya tulang rusuk kita. Tulang keras, contohnya tulang paha. Biasanya pada daging ayam, ini pahanya itu merupakan contoh tulang keras. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras? Nah, ini yang pertama, tulang berdasarkan zat penyusunnya tulang rawan. Tulang rawan itu tersusun oleh kondrosit-kondrosit. Ini kondrosit-kondrosit. Kondrosit-kondrosit dibentuk oleh kondoblas. Kondoblas di sini itu akan menghasilkan matrik cairan, di mana cairannya pada tulang rawan itu banyak mengandung kolagen, zat penyerap, zat perekat. Ruang antar sel tulang rawan, ini ruang antar sel tulang rawan, di sini berisi zat perekat, ini isinya zat perekat, dan sedikit yang menggunakan zat kapur, kebanyakan zat perekat, sehingga masih bisa membelah. Jika luka, kalau sedikit zat kapur, maka cepat pulih kembali penyembuhannya. Ada tiga jenis tulang rawan, nanti akan Bapak jelaskan. Yang pertama, tulang rawan hialin. Yang kedua, tulang rawan fibrosa. Yang ketiga adalah tulang rawan elastis. Nah, ada tiga jenis tulang rawan. Yang pertama, hialin. Hialin itu matriknya, cairannya berwarna bening kebiruan. Kalau fibrosa, matriknya, cairannya gelap dan keruh. Kalau tulang rawan elastis, matriknya keruh kekuningan. Yang kedua, bagaimana dari sisi serabut? Tulang rawan hialin itu serabutnya kolagen, yang di sini rapat dan teratur. Serabut pada fibrosa itu serabut kolagen, tidak rapat dan tidak teratur.
serabut pada tulang rawan elastis itu ada serabut kolagen dan serabut elastis. Letaknya tulang hialin itu ada pada ujung tulang keras. Tulang rawan fibrosa itu pada ruas tulang belakang kita. Elastis itu pada epiglotis. Biasanya kalau kita makan, ini tenggorokan itu ada penutupnya yang disebut epiglotis. Sehingga ketika ada makanan masuk, epiglotis akan menutup tenggorokan ke paru-paru. Sehingga makanan tidak bisa masuk ke tenggorokan, akhirnya menuju paru-paru nggak bisa. Selanjutnya, tulang rawan berdasarkan zat penyusunnya. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras tersusun atas sel osteoklas dan tulang keras tersusun oleh osteosit. Osteoklas itu nanti akan melubangi tulang, sehingga pada tulang keras ini akan dilubangi yang isinya sumsum. Di sini nanti ketika dilubangi akan terbentuk matrik cairan di dalam tulang ini, tulang pipa. Matriknya di dalam tulang ini mengandung kalsium dan fosfat. Itu yang osteoklas. Selanjutnya pada tulang keras kita tersusun oleh osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas. Osteosit terdapat di dalam lakuna ini. Ini osteosit ada di dalam lakuna. Di mana lakuna itu akan dihubungkan ini. Kanalikuli. Kanalikuli nanti isinya adalah sitoplasma, cairan dalam sel, dan pembuluh darah. Nah, tulang keras itu ada dua jenis. Ada jaringan tulang spons yang berongga, ada jaringan tulang padat yang kompak. Contoh jaringan tulang spons yang berongga ini tulang pada paha kita, pada lengan atas kita. Bagaimana susunan matriknya? Susunan matriknya di sini berongga, ada rongganya. Kalau pada jaringan tulang kompak seperti ini, susunan matriknya, susunan cairannya itu rapat. Sistem Havertz pada jaringan tulang spons di sini, ya, itu tidak terdapat sistem Havertz. Nah, menjadi pertanyaan, apa itu sistem Havertz? Sistem Havertz ada pada jaringan tulang padat atau kompak. Di sini terdapat yang disebut sebagai sistem Havertz. Sistem Havertz di sini ya, sistem Havertz ya ini ya. Ini dapat dikatakan sebagai unit penyusun tulang yang terdiri dari lamela-lamela yang melingkari saluran Havertz, di mana di dalam saluran Havertz itu ada pembuluh darah dan ada juga disebut apa? Sebagai serabut saraf. Nah, berarti di dalam tulang keras yang kompak tidak ada sistem Havertz, yang ada pada tulang lunak. Nah, pada jaringan tulang spons atau berongga itu ada pada bagian ujung tulang keras pipa, yaitu epifisis. Kalau jaringan tulang padat atau kompak itu terdapat di sini, di diafisis. Ya, ini karena kita sulit mendapatkan apa? Cairan pengganti tulang itu ya, sistem Havertz. Nah, di sini bagaimana proses pembentukan tulang? Proses pembentukan tulang itu dimulai dari embrio. Di mana dengan embrio ini kan pertemuan sperma ovum itu nanti akan bertemu, sperma membuahi ovum menjadi zigot. Nanti langkah selanjutnya akan menjadi embrio. Ketika menjadi embrio di dalam perut bunda, itu tulang rawannya jenisnya hialin. Tulang rawan ini di dalam bayi ini akan mengalami osifikasi, pengerasan sampai pada tahap dewasa, sampai tahap pada anak-anak. Berarti di sini kita akan membahas
proses osifikasi pengerasan tulang pada tubuh manusia. Nah, bagaimana proses pembentukan tulang? Pada bagian tulang rawan, ketika masih embrio di dalam kandungan ibu, itu banyak mengandung osteoblast. Osteoblast nanti akan membentuk osteosit seperti ini. Osteosit nanti akan membentuk sistem Havertz. Ini sistem Havertz ini. Ya, sistem Havertz di mana di dalamnya ada lamela yang membentuk lingkaran, di mana di tengahnya pada osteosit ini itu di dalamnya banyak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf saluran Havertznya ini ya. Bagaimana langkah yang ketiga, proses pembentukan tulang? Nah, di sini di dalam tulang, osteosit akan mensekresikan, mengeluarkan zat protein yang akan menjadi matriknya tulang. Selanjutnya, osteosit di sini akan mendapatkan tambahan kalsium dan fosfat di dalam tulang yang akan membuat tulang ini pada manusia menjadi keras. Ini banyak makan makanan yang mengandung kalsium dan fosfat. Ini proses pembentukan tulang yang ketiga. Yang keempat, pada masa di sini terjadi proses penulangan osifikasi bagian tulang ini epifisis dan diafisis. Ini akan membentuk ini cakra epifisis. Cakra epifisis ini merupakan tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Pada bagian epifisis, tulang di sini akan terus mengalami penulangan yang menyebabkan tulang menjadi tumbuh memanjang. Di bagian tengah tulang di sini ya, itu terdapat osteoklas yang menyebabkan di sini pada bagian epifisis ya, ini akan mengalami penulangan yang mengakibatkan tulang tumbuh memanjang. Di bagian tengah ada bagian diafisis. Pada tulang pipa terdapat yang namanya osteoklas yang menyebabkan tulang itu berongga, dan dalam rongga itu isinya adalah sumsum tulang. Ya, demikian materi yang Bapak sampaikan dari jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusunnya dan proses pembentukan tulang. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.